adalah edisi perdana podcast The Hills Radio ya Ten ya. Benar banget. Ini perdana banget kita buat. Semoga podcast kita ini The Hills nonton. Harus nonton. Harus dengerin pastinya. Harus dengerin. Yeah. Jadi ini ada visualnya dan juga ada audionya. Kalau visualnya bisa dilihat di YouTube. Yeah. Kalau podcastnya bisa didengar di Spotify. Yeah. Spotify-nya The Hills Radio. Nah, kita mau bahas, kan biasanya kalau podcast itu kan banyak yang bisa kita bahas kan. Macam-macam lah, banyak hal ya, banyak tema, banyak peristiwa yang bisa kita bahas. Nah, sekarang kita bahas soal yang viral-viral di media sosial. Banyak loh yang jadi viral di media sosial. Makanya, banyak banget. Ini ada nih Ten, ada beberapa yang viral yang kita bakal bahas di podcastnya The Hills Radio sekarang. Yang pertama ini mengenai seorang wanita curhat nih, curhat soal. Ini curhat nih ceritanya. Curhatnya tapi di media sosial. Dia curhat kalau gajinya dipotong. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia itu langsung dipecat dan kena undang-undang ITE gara-gara curhat. Kan kasihan ya. Kenapa sih? Itu bisa begitu nggak sih? Maksudnya undang-undang ITE apakah memang mengatur itu semua gitu atau? Kalau dibilang undang-undang ITE itu ini yang saya tahu ya. Mohon maaf loh kalau ada yang salah, mohon dikoreksi aja. Ini agak karet undang-undang ini. Jadi bisa aja semua orang pasalnya pasal karet gitu ya. Jadi bisa kena juga gitu loh. Tapi masalah curhatan ini mungkin dia menumpuk kali ya, menumpuk akhirnya nggak tahan. Sampai di titik dia merasa bahwa gitu kan, ya, kayaknya butuh cerita nih. Buku gitu. Cerita ke orang, cerita ke mungkin di internal dia cerita nggak ada tanggapan, nggak ada respon. Akhirnya dia curhat di media sosial, akhirnya viral. Nah dengan viralnya curhatan dia. Sampailah ke atasannya mungkin. Ya, gitu pasti sampai ke atasan. Nah ini di kalau saya baca di sini itu curhatan dia masuk di Instagramnya si @cinema911. Curhatnya apaan sih, Sal? Gaji dia dipotong, hanya mendapatkan gaji sekitar Rp368.000 selama bekerja 1 bulan di sebuah supermarket. Gitu. Jadi jika karyawan tersebut mendapatkan gaji pokok sebesar, gue baca dulu ya. Jadi dia begini, dia curhat di media sosial berbuntut pemecatan dan pelaporan pencemaran atas nama baik. Kejadian tersebut berawal saat dia curhat di media sosial bahwa dia mendapatkan gaji sekitar Rp368.000 selama bekerja di satu bulan di sebuah supermarket. Unggahan tersebut kemudian viral dan dikutip oleh Instagram @cinema911. Nah, disebutkan jika karyawan tersebut mendapatkan gaji pokok sebesar 1 juta lalu dipotong cuti sakit, barang hilang sampai terlambat masuk kerja. Alhasil dia mendapatkan bayaran sebesar 368.000. Gitu. Jadi nggak sesuai dengan fixed salary yang harus dia terima gitu ya. Iya betul. Potongan-potongan. Betul, karena potongan-potongan itu akhirnya dia dapat 368.000 gajinya. Gajinya per bulan. Gitu. Ya sebenarnya sih memang harus dibicarakan kayak begitu ya Ten ya. Jadi segala sesuatu yang jadi masalah atau ada persoalan itu selalu ada jalan keluar dan solusinya. Tapi lu sendiri secara pribadi nih Sal, setuju nggak sih kalau misalnya ada orang yang kalau punya masalah itu lebih senang curhat di media sosial? Kalau gua mungkin tipe orang yang lebih mengkeep masalah gitu kan. Karena gini, kalau bermedia sosial nih, kalau menurut gue pribadi ya, itu adalah dimana lo cuman harus mempertontonkan apa yang happy aja gitu loh. Iya. Yang informatif gitu kan, yang happy, tapi tidak membicarakan tentang kesulitan hidup lo secara pribadi. Iya betul. Gitu gue setuju sama lo Ten. Jadi gini. Media sosial itu yang seperti lo bilang itu hanya menampilkan happy gitu, kayak promo diri, benar gak sih? Kan promo kalau buat diri. kita nih ya, MC, kita kan MC kan, istilahnya gini loh, itu tuh kayak lapak kita jualan, yes. Jadi kalau misalnya ada orang, pernah yang komplain sama gue gini,
Kenapa sih lu Tan nggak pernah yang namanya menampilkan profile keluarga lo gitu kan di media sosial lo? Gue bilang gini, media sosial gue buat jualan gue, gitu kan? Iya. Itu adalah sarana gue untuk jualan. Sehingga ketika ada klien yang nanya, punya Instagram nggak? Oh ada, cek aja Instagram. Artinya ketika mereka melihat, itu Instagramnya kerjaan semua. Iya nggak sih? Jadi gue pikir kehidupan pribadi gue bukan konsumsi orang banyak. Gue setuju. Jadi kalau punya masalah ya jangan curhat lah. Keep aja, nggak usah orang lain tahu juga gitu loh. Karena gini, hal pribadi itu ketika diungkapkan ke publik itu jadi santapan orang banyak. Betul, padahal itu kan ranah pribadi yang harus di-keep baik-baik. Sama aja kita mengumbar aib loh ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu juga nih orang yang baca gitu kan, itu respect sama kita. Iya betul. Iya kan betul, ada juga. Iya syukurin aja, salah lu sendiri. Kan iya betul gitu, betul. Kan? Kalau lokalan ya bilangnya bok. Ya kayak gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut gue sih media sosial itu harus digunakan dengan cerdas. Nah dia ini kena pasal 45 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Kayaknya nyebutin brand ya dia ya. Gua kurang tahu ya, karena di sini kalau gua baca, ini kan gua baca dari Detik ya, detik.com, si artikelnya, dia tidak menyebutkan bahwa dia kerja di mana. Ada sih di sini, cuman gua nggak mau nyebutin. Maksud gue gini, jangan disebutin. Apakah gitu kan ketika dia curhat dia menyebutkan brandnya. Nah, kalau menyebutkan brandnya bisa dibilang memang itu pasti ada pencemaran nama baik. Ketika misalnya lu curhat nih, tapi lu nggak nyebutin brandnya gitu kan. Gue kerja di sini bla bla bla, tapi nggak ada brandnya. It's okay, gue rasa itu nggak ada yang dirugikan, toh nggak ada brand yang muncul di sana, bener gak sih? Saya tuh kerja di Mart itu. Ya kan, kan kayak gitu kan. Iya, nggak akan kena tuh. Nggak akan kena. Iya, nggak akan kena. Itu maksud gue. Kalau misalnya lu katakanlah udah nyampe di ubun-ubun banget ya pengen curhatnya gitu kan ya, upayakan juga di mana lu tuh nggak nyerempet ke masalah-masalah yang mungkin bakal menimbulkan masalah gitu loh. Ya betul. Nah sebaiknya sih kalau misalkan nih teman-teman healers gitu ya, ketika mendapatkan problem di organisasi, misalkan di tempat pekerjaan berkaitan dengan hal-hal yang sensitif, lapor ke atasan langsung, curhat ya. Kalau nggak ke atasan, ya larinya ke HRD. Betul. Bilang bahwa saya punya masalah ini datanya, ini bukan hoax, gitu loh, ya nggak sih? Betul. Begitu Ten, soal yang viral mengenai pemotongan gaji, si karyawannya langsung dipecat dan kena Undang-Undang ITE pasal 45 tentang pencemaran nama baik. Ini ada lagi nih, kisah viral remaja 15 tahun tak sadar hamil dan melahirkan di hari pertama dia sekolah. Oke, ini agak sedikit ajaib sih kalau menurut gue. Gue perempuan. Ini coba gue buka ya artikelnya ya. Ini masih dari detik.com sih. Oke. Jadi baca dulu deh. Sebentar, belum kebuka. Tuh lihat. Oh, oke. Tunggu bentar. Iya. Belum. Nggak gitu juga nyari sinyal, Sang. Oh enggak ya. Mana sih? Masih buffering. Jadi gitu. Jadi ada yang viral lagi nih, healers dan Tenny, bahwa akan ada ada berita mengenai anak remaja 15 tahun nggak sadar dia hamil, melahirkan di hari pertama. Gini, maksud gue ini agak sedikit aneh sih, karena gue perempuan nih ya, Sal. Yeah. Ketika ya lo misalnya perempuan ini nggak dapat haid gitu kan, 2 bulan 3 bulan, curiga dong. Kok nggak dapat ya? Jangan-jangan kenapa-napa nih, kan gitu kan? Cek dong ke dokter gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia merasa, gue pernah melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nih gitu kan. Cek dong. Masa sih dia nggak aware sama dirinya sendiri? Iya. Nah ini udah kebuka nih. Gue baca ya. Jadi gini, kisah seorang wanita yang menceritakan perjalanan kehamilannya belakangan menjadi viral di media sosial. Wanita bernama A. Itu mengungkapkan bahwa saat dirinya tidak menyadari kehamilannya dan berakhir melahirkan di hari pertama sekolahnya.
Gitu. Oh, ini di luar negeri nih, bukan di sini. Oke. Aman. Kita sebutan aja namanya Alexis. Karena di luar negeri. Iya nggak sih? Di luar negeri. Kalau di sini kita sebutnya Mawar. Iya, sebut saja dia Mawar. Sebut saja dia Mawar. Nah, seperti dikutip dari Daily Star, pemilik akun TikTok @alexis.queen18 ini membagikan kisahnya menjadi viral hingga ditayangkan lebih dari 6,2 juta kali. Wow. Waduh. Langsung jadi auto tajir nih. Alexis mengungkapkan bahwa saat hamil dirinya masih berusia 15 tahun dan hanya memiliki satu gejala kehamilan, yaitu mulas. Mules. Bahkan sebelumnya dia juga pernah melakukan tes kehamilan dan hasilnya negatif. Ternyata tes sudah dia. dilakukan. Terus saat hamil pun Alexis masih mengalami menstruasi teratur sehingga tak heran jika Alexis tak menyadari kehamilannya sendiri. Alexis baru mengetahui dirinya hamil saat hari pertama dia hendak kembali masuk sekolah. Pada malam sebelumnya, Alexis memang sempat merasakan sakit di punggung. Namun dia tidak terlalu memikirkannya dan meminum obat penghilang rasa sakit. Ya ampun, bisa begitu melahirkan ya. Gitu. Bisa begitu ya. Oh, ini lucu juga sih ya. Kayaknya harus bicara sama dokter ya hal kayak gini ya. Jangan sampai anak gue amit-amit jabang bayi. Makanya kan orang tua kita nih, saya sebagai orang tua yang memiliki anak gadis, saat ini tuh gue memprotektif sekali hubungan pertemanan dia sama teman-temannya. Jika dia punya teman dekat, itu gue protektif, gue dan ibunya sangat protektif. Pasti. Itu karena semua orang tua kayaknya gitu deh. Semua orang tua ya. Semua orang tua begitu. Tapi ada juga yang agak kebablasan, ada juga gitu. Itu kan bahaya gitu loh. Saat sekarang kan memang kalau saya pribadi, kalau lo tanya gue pribadi, Sal gimana lo? Ke anak-anak lo, gue akan menerapkan pendidikan agama itu lebih kuat lagi dasarnya. Terus ya environment atau lingkungan di dalam rumahnya harus baik gitu. Dan circle pertemanannya juga harus baik. Ya kita harus tahu gitu loh Ten. Gitu Ten. Tapi ngomong-ngomong, lu tahu nggak sih teman-temannya siapa aja gitu? Atau lu nge-save nggak nomor-nomor teman-temannya yang biasa jalan sama anak? Kebetulan gue kenal sama mereka. Mereka sering main ke rumah dan gue mengenalnya dengan baik gitu loh. Dan gue memang bilang ke anak gue, kamu kalau mau bermain, kalau bisa ya teman-temanmu main dulu sini, biar kenal dulu sama ibu bapak kamu. Ketika udah kenal, jadi kan enak mengizinkan. Meskipun misalkan dia mau main, oke silakan main, tapi tetap ada batasan waktu. Nggak boleh pulang terlalu malam. Kalau pulang terlalu malam, kena undang-undang ITE. Ada sanksinya. Pasal 45 lagi. Oh enggak deng. Gitu. Itu yang tentang anak yang dia tidak sadar. Ini ada lagi nih. Penjual ikan di pasar Keramat Jati ini wajahnya glowing, viral bikin salfok. Coba. Bentar. Itu belum juga. Bentar. Ini dia. Ini dia. Penasaran, glowing kayak apa? Ini glowing. Oh, perawatan nggak sih? Nggak tahu. Tuh lihat. Oke. Gue bacain ya. Iya. Jika kamu melewati pasar Keramat Jati Jakarta Timur malam hari, kamu bisa melihat sejumlah pedagang penjual aneka ikan dan seafood. Dari banyak pedagang itu, ada yang bikin warganet salah fokus, salfok, karena memiliki wajah yang glowing. Gitu. Video penjual ikan di pasar berwajah glowing ini pun viral. Video tersebut berasal dari unggahan akun TikTok @nadiaarsila. Ia merekam salah satu pedagang penjual ikan dan seafood yang wajahnya glowing. Ia pun penasaran apakah si skincare yang dipakai oleh penjual tersebut. Aduh. Nah itu penasaran sih, makanya gue bilang ini kayak perawatan deh. Iya kan? Dia pakai skincare apa ya? Itu dia, kalah loh. Kalau glowing ya? Iya, karena viral. Tadi kan lo berapa lama bersiaran? Viral-viral, makanya glowing. Oh, iya. Kasih lampu neon kiri kanan depan gitu kan. Ya. Atau lampu yang bulat itu tempel di depan. depan. Glowing tuh. Oh benar juga ya. Iya benar, Kan pakai light ring ya. Light ring, iya. Light ring ya istilahnya. Iya, Gua nggak pernah tahu. Lu bukan anak TikTok soalnya, jadi lu nggak tahu light ring. Gua anak
udah gede. Tapi kalau misalnya tadi dibilang kalau misalnya malam-malam melewati pasar Keramat Jati ketemu yang glowing. Silakan minum kan? Iya, jangan-jangan tuh mukanya silakan glow minum. in the dark. Atau gue minum nih? Jangan tajam dulu aja, habisin dulu. Ayo ngomong. Jangan-jangan glow in the dark ya? Mukanya tuh glow in the dark gitu. Kayaknya gitu, karena gelap, glowing. Iya kan? jadi skincare-nya dari itu. Tampak ya langsung ya. Pakai apa? Ya kalau di gelap bisa nyala. Spotlight. Bukan. Apaan sih? Apa sih? Mas Odi apa sih? Dia nggak juga boleh. Bimo, tahu nggak? Lo tahu nggak? Semua nggak tahu ya. Wah. Apa istilahnya gitu loh. Ya pokoknya itu deh. Iya udahlah ya. Gue lupa. Nggak usah dipikirin. Nggak usah pikirin. Jadi pikirin ya healers ya. Pusing gue juga. Oke? Nanti jerawatan loh. Oke, ada lagi nggak ya viral? Ada, ini dia nih. Tendangan tanpa bayangan mertua karena calon menantu tak ada kabar kedatangan. Wah. Kayak Wan Fei Hung ya? Wan Fei Hung, ini kayaknya begitu nih. Ini kayaknya mertuanya Jet Li nih. Wan Fei Hung, tendangan tanpa bayangan. Iya. Iya. Nah, ini gue bacain ya. Ininya artikelnya ya. Masih dari Detik. Proses akad nikah. Muncrat gue. Gara-gara lu minum tuh. Oke. Proses akad nikah di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB mendadak viral di media sosial karena aksi tendangan tanpa bayangan mertua kepada calon menantunya. Usut punya usut, aksi nekat sang mertua terjadi karena mempelai pria dan keluarganya terlambat datang di acara pernikahan. Awalnya kedua keluarga mempelai telah bersepakat menggelar akad nikah pada hari Sabtu, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun saat hari H pengantin pria dan keluarganya tak kunjung datang sesuai jadwal yang ditetapkan. Pihak keluarga perempuan lantas menunda acara dan menunggu hingga pukul 12. Udah jam 10 ke jam 12 siang? 2 jam. Lagi-lagi pengantin pria dan keluarga tak juga datang dan tanpa memberikan alasan yang jelas. Acara diundur lagi sampai pukul 2 waktu Indonesia Tengah dan tetap pengantin pria dan keluarganya tak ada kabar kedatangan. 2 jam kemudian, sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, barulah pengantin pria dan rombongan keluarga tiba di lokasi prosesi akad nikah. Tepatnya di kediaman pengantin wanita di Kelurahan Aimbo, Kecamatan Rasanai Timur. Iya, oke. Gimana nggak marah ya? Pantas aja sih. Iya. Alasannya apa alasannya? Nggak tahu. Gue lagi baca, lagi nyari ini. Kenapa nih? Oh, ini. Jadi Kuryana, mertua dari pelapor, melakukan penganiayaan kepada korban karena merasa dipermainkan pada hari pernikahan tersebut. Di mana pada saat itu ada 4 kali penundaan akad nikah karena pengantin laki-laki tidak hadir sesuai dengan waktu yang disepakati. Begitu juga petugas KUA 4 kali bolak-balik karena pengantin laki-laki tidak datang. Nyalah, sebel. Ya iyalah. Terus ketika prosesi akad nikah berlangsung, antara pengantin pria dan mertua duduk berhadapan, di samping mereka ada petugas KUA dan saksi-saksi dari dua belah pihak. Di tengah prosesi terlihat melafazkan kalimat syahadat tanpa tanda upacara sakral dimulai. Namun di penghujung kalimat itu si laki-laki ini mengucapkan kata bote yang berarti monyet dalam bahasa Bima. Gue pengen lihat di videonya mana ya. Gue pengen lihat di videonya deh. Sebelum penganiayaan berlangsung, tiba-tiba keluarga dari korban melontarkan kata-kata yang kurang enak didengar oleh terlapor. Sehingga saat terlapor mengucapkan lafaz kalimat syahadat di akhir kalimat, langsung mengucapkan kata bote, artinya monyet. Akhirnya saat itu suasana menjadi ricuh. Selanjutnya terlapor bangun dari duduk dan langsung menendang kepala. Gini Sal. Kalau misalnya nih kalau itu lu gimana tuh Sal? Hah? Maksudnya gue di posisi mertua atau gue jadi mertuanya lah? Hah? Di posisi mertuanya lah. Enggak lah, gue akan tanya baik-baik, ya kan? Kenapa terlambat? Kan sudah disepakati jam 10. Ini misalkan gue nih, gue ngomong baik-baik. Kalau alasannya jelas, masuk akal, karena kenapa alasannya harus terlambat, gue mungkin akan coba untuk meskipun emosi ya, tapi gue harus tetap waras, tarik nafas. gitu kan. Nah, kalau misalkan alasannya kurang masuk akal,
ya tetap gue akan menghajar dia, gue ceduk-cedukin. Apalagi ada bahasa yang gak enak itu ya. Iya itu, kok bisa begitu ya? Ya itu dia. Sebenarnya lu mau nikah apa enggak sih sebenarnya sama anak gue gitu kan? Niat gak sih lo? Pacarannya mau, makanya kan nggak boleh pacaran. Nggak boleh. Gitu teh. Habis tuh? Seru ya? Nggak ada lagi. Apa lagi nih? Kayaknya udah dulu ya. Namanya toh episode perdana ya. Nanti kalau ada tema-tema yang seru lagi, kita akan bahas lagi, betul nggak Ten? Bener banget. Ya. Oke, saya Saldi Suryanata. Dan saya Teni Gunawan. Terima kasih ya sudah nonton dan mendengarkan podcast The Hills Radio. Yang perdana ini. Yang perdana. Oke. Bye, thank you, bye.